Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harpan Esa Sairi dengan NIM 23115766 dari kelas Informatika 7. Ingin menyampaikan hasil presentasi saya yang berjudul Analisa dan Visualisasi Sensor IT pada Sistem Smart Office dengan mata kuliah Internet of Things dengan dosen Pak Bambang Pilu Hartato. Jadi sebelum melanjutkan, di sini ada latar belakang mengenai studi kasus Smart Office ini, yaitu merupakan konsep perkantoran cerdas yang memanfaatkan teknologi IoT untuk memonitor dan mengelola kondisi ruangan secara real-time. Pada kasus ini, sistem Smart Office menggunakan sensor kehadiran, suhu, dan intensitas cahaya untuk memahami pola penggunaan ruangan serta mendukung pengambilan keputusan terkait efisiensi energi dan kenyamanan pengguna. Nah, tujuan dari analisa ini adalah untuk memahami pola penggunaan ruangan berdasarkan data sensor IoT, menganalisis hubungan antara kehadiran pengguna dan kondisi lingkungan ruangan, serta memberikan rekomendasi efisiensi energi yang berbasis data untuk mendukung penerapan sistem Smart Office. Dan lanjut, di sini adalah penjelasan singkat dari dataset yang diberikan, yaitu dataset yang digunakan ini merupakan data sensor IoT pada sistem Smart Office yang merekam kondisi ruangan secara periodik. Data ini mencakup informasi waktu pencatatan, identitas ruangan, jumlah kehadiran pengguna atau okupansi, suhu ruangan, serta intensitas cahaya. Dataset digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami pola penggunaan ruangan, hubungan antara kehadiran dan kondisi lingkungan, serta sebagai acuan dalam menyusun rekomendasi efisiensi energi. Lanjut, di sini adalah penjelasan pada bagian A, yaitu grafik time series dan pola penggunaan ruangan. Di sini saya sudah menggunakan tabel grafik dari Google Colab untuk membuat visualnya. Yaitu di sini tertera jam paling sibuknya adalah jam 11, sedangkan jam paling sepinya 8. Pada jam sibuk ini, berdasarkan hasil analisis, jam sibuk ini penggunaan ruangan terjadi pada pukul 11, di mana rata-rata jumlah kehadiran berada pada tingkat tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada jam tersebut aktivitas utama pengguna ruangan sedang berlangsung secara intensif. Dan untuk jam paling sepi ini sebaliknya. Jam sepi penggunaan ruangan menunjukkan bahwa aktivitas di dalam ruangan masih relatif rendah, kemungkinan karena pengguna belum memulai aktivitas secara penuh. Nah, untuk pola penggunaan ruangannya ini secara keseluruhan, pola penggunaan ruangan menunjukkan tren peningkatan kehadiran dari pagi hari menuju siang, kemudian cenderung menurun setelah melewati jam sibuk. Pola ini mencerminkan karakteristik penggunaan ruangan yang mengikuti jam kerja dan aktivitas pengguna. Lanjut pada bagian B tentang hubungan antara okupansi dan temperatur. Di sini sudah ada scatter plot, korelasi Pearson dan Spearman. Yang saya hasilkan di sini adalah scatter plotnya menunjukkan kecenderungan titik yang naik ke arah kanan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah orang di ruangan cenderung diikuti oleh peningkatan suhu. Dan untuk nilai korelasi Pearson-nya, itu dihasilkan korelasi Pearson 0,60 sekian, dan untuk Spearman 0,59. Yang berarti hubungan antara korelasi Pearson dan Spearman ini adalah hubungannya positif dan pola hubungan yang cukup konsisten. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya pada bagian B, yaitu apakah semakin banyak orang suhu meningkat? Ya, tentu saja meningkat berdasarkan grafik dan nilai korelasi. Semakin banyak orang di dalam ruangan, suhu cenderung meningkat karena aktivitas manusia menghasilkan panas yang bersifat wajar. Dan itu apakah kuat, sedang, atau lemah? Nah, jadi berdasarkan nilai korelasi berada pada rentang 0,4 sampai 0,7, sehingga hubungan antara okupansi dan temperatur dapat dikategorikan sebagai korelasi positif sedang. Oke, berikutnya pada bagian C, yaitu adalah hasil analisa, yaitu pada hasil Smart Office tadi yang menunjukkan tertera
hubungan jam sibuk, hubungan korelasi Pearson dan Spearman, scatter plot. Nah, ini adalah pertanyaan yang diberikan, yaitu yang pertama, kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya? Yaitu jam sepi penggunaan ruangan terjadi pada pukul 8, di mana jumlah penghuni berada di titik terendah. Pada waktu ini, penggunaan AC dapat diturunkan atau diatur ke mode hemat energi karena beban panas dari aktivitas manusia masih rendah. Karena tadi dijelaskan pada pukul 8 menunjukkan bahwa aktivitas dalam ruangan itu masih relatif rendah karena pengguna belum mulai aktivitas secara penuh. Jadi mungkin bisa pada waktu jam 8 ini penggunaan AC dapat diturunkan atau diatur ke mode hemat energi. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah lampu menyala optimal? Karena tingkat kehadiran rendah pada pagi hari dan menurun kembali setelah jam sibuk, penggunaan lampu secara penuh sepanjang waktu kurang optimal. Lampu sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kehadiran, terutama di luar jam sibuk. Dan untuk pertanyaan ketiga, rekomendasi berbasis data dan bukan opini. Oke, berdasarkan hasil analisa saya menurut data yang diberikan, untuk rekomendasi opsi pertama itu penyesuaian AC berdasarkan jam penggunaan tadi. Jadi AC dioperasikan secara optimal pada jam sibuk, khususnya sekitar pukul 11 yang menunjukkan di mana itu adalah jam sibuk, rata-rata jumlah kehadiran berada pada tingkat tertinggi. Jadi diturunkan penggunaannya pada jam sepi seperti pagi hari. Pendekatan ini menyesuaikan konsumsi energi dengan kebutuhan aktual ruangan. Dan opsi kedua adalah otomatisasi lampu berbasis okupansi. Jadi maksudnya itu adalah pemasangan atau pemanfaatan sensor okupansi untuk mengatur nyala lampu dapat meningkatkan efisiensi energi karena data menunjukkan kehadiran tidak konstan sepanjang waktu. Jadi adanya orang itu bisa mengatur otomatis berdasarkan sensor okupansi itu. Dan untuk yang ketiga, integrasi pengaturan suhu dengan jumlah penghuni. Mengingat adanya korelasi positif sedang antara jumlah penghuni dan suhu ruangan, pengaturan suhu AC secara dinamis berdasarkan okupansi dapat membantu menjaga kenyamanan sekaligus menghemat energi. Dan itu hasil presentasi saya mengenai analisis Smart Office. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.